Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita bergeser ke pertanyaan dari Bapak Haji Sadun yang ada di kawasan Talun, Bandung tadi berkaitan dengan kebetulan mohon maaf telinganya beliau ini kemasukan hewan semut kemudian dikoroi. Apakah ini juga membatalkan puasa sesuai dengan definisi memasukkan tadi gitu Ustaz? Iya. Silakan Mas Yai. Terima kasih Bapak Haji sinten kalau mau? Sadun. Bapak Haji Sadun sebagaimana yang kemarin juga aktif ya beliau. Kemarin memang kami sedikit menjelaskan sebenarnya nanti akan kita ulas pada berikutnya ini ya, insya Allah pada berikutnya hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi nggak apa. Yang diantara yang membatalkan puasa itu adalah masuknya barang dari luar ke dalam tubuh anggota tubuh yang ada 7 lubang, 2 hidung, 2 telinga, mulut dan lubang yang kita tutupi itu. Kemudian diantara syaratnya adalah ada unsur kesengajaan, disengaja. Kalau masuk tidak disengaja atau terpaksa atau dipaksa misalkan dipaksa itu tidak membatalkan sholat tidak membatalkan puasa. Jadi masuknya semut ke dalam telinga itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ditanyakan sekarang bagaimana ngoroinya kan begitu kan, ngoroi telinga lah ini yang bisa membatalkan karena disengaja. Kan disengaja ini untuk istilahnya menanggulangi sakitnya semut ini misalnya jangan menggunakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Entah bagaimana caranya kira-kira. Kalau saya punya kiat orang-orang dulu itu kalau semut jangan dikoroi. Bagaimana? Telinga itu Anda tutupi saja. Sebelahnya? Ya enggak, keduanya. Yang sakit yang dimasuki itu. Ditutupi saja. Nanti kehabisan oksigen mungkin semut akan, ya saya sering praktek seperti itu. Ternyata nggak lama semut akan keluar. Biasanya saya begitu. Jadi jangan masukkan ke telinga. Tapi sebenarnya ada batas-batas. Yang dimaksud dengan masuk itu sampai batas mana itu ada sebenarnya, nanti insya Allah akan kami jelaskan pada. Cuma secara manusiawi barangkali kalau sudah gigit terasa sakit kan refleks saja dan memang tidak tertahan untuk. Loh, kalau refleks itu berarti nggak ada kesengajaan. Kalau refleks nggak ada kesengajaan. Kalau itu nggak membatalkan. Nggak membatalkan ya. Sebab sekali lagi para ulama memberikan batasan. Masuknya barang dari luar ke anggota ke tubuh kita yang bisa membatalkan itu kalau itu ada unsur kesengajaan. Nyun sewu, Pak Haji ya, nyun sewu Pak Haji. Andai kan sedang intim dengan istrinya, misalkan malam-malam, misalkan berlalu sampai subuh, tapi lupa, nggak ada kesengajaan. Nggak apa-apa itu, nggak bisa membatalkan puasa itu, karena nggak disengaja itu. Yang bisa membatalkan yang disengaja, demikian. Berarti kata kuncinya sering-seringnya yang tidak sengaja tadi. Itu sebenarnya rezeki itu. Ada sebuah hadis yang kurang lebih artinya kalau ada orang di siang Ramadan kok makan, kok minum, padahal dia lupa, itu puasanya lanjutkan, karena sebenarnya makan dan minum itu karena lupa itu sebenarnya rezeki dari Allah. Jadi itu rezeki. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Yai. Yang perlu saya tanyakan adalah saat wudhu pada bulan Ramadan ini saya sering tidak berkumur karena khawatir akan airnya akan masuk atau tertelan begitu. Bagaimana dengan wudhu dan sholat saya, Pak Yai? Terima kasih atas jawabannya. Oh ya, kalau kita ingat kembali bahwa berkumur itu bukan termasuk rukun dari wudhu. Tidak termasuk. Yang rukun dari wudhu itu kan niat, membasuh wajah, 2 tangan, sebagian kepala dan kaki, ditambah tertib harus runtut itu. Adapun membasuh telinga, membasuh berkumur itu adalah sunatnya wudhu. Kemudian bagaimanakah orang berkumur ya ketika puasa itu? Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan tidak terlalu. Istilahnya dalam kitab fikih itu mubalaghah itu nemen-nemen lek kumur kenemen misalkan kita ambil air ke mulut, kita dangak dengan
Kadang-kadang kan gitu kan. Loh itu berarti mubalaghah. Itu enggak apa-apa. Andai kan sedikit masuk karena enggak mubalaghah dan melaksanakan biasa saja, itu ya dimaafkan. Jadi ketika ditanya bagaimanakah sholatnya ketika kita tidak berkumur, mboten napa-napa. Sebab berkumur itu bukan merupakan rukun dari wudu. Kemarin saya sudah menjelaskan kategori batal itu adalah bila tidak memenuhi persyaratan dan rukun gitu. Kalau enggak memenuhi persyaratan dan rukun itu hukumnya batal. Kalau memenuhi persyaratan dan rukun, hukumnya kebalikan dari batal yaitu syah. Demikian sedikit yang kami pahami tentang wudu tadi ya. Karena penanya cukup banyak di sore hari ini dan kita berburu dengan waktu di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Sasa yang ada di Gondang Tulungagung ya, atau Gondang Trenggalek, saya kurang tahu pasti. Saya waktu habis mungkin sholat maksudnya. Sholat di siang hari pada waktu puasa sering, mohon maaf, mencium suami saya. Bagaimana dengan puasa saya? Oh iya. Di antara kan ada hal yang disunatkan ketika berpuasa, sebaliknya ada yang dimakruhkan dalam berpuasa. Di antara yang dimakruhkan itu adalah mencium yang akan menimbulkan syahwat. Apalagi ini suaminya ini. Kemudian bagaimanakah tentang penciuman itu selama tidak inzal namanya atau mengeluarkan sperma itu ya. Enggak sampai pada yang ke situ. Puasanya bagaimana? Ya mboten napa-napa, hanya makruh saja begitu. Kalau sampai pada berlanjut sampai itu harus hubungi dokter itu. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Mbak Sasa, demikian ya. Mungkin saya sarankan Mbak Sasa boleh mencium suami setelah sholat tapi dirapel setelah maghrib ya Mbak ya. Nanti didobel dipuas-puasin boleh lah setelah maghrib. Nyium tangan ya bagus ya, cium tangan. Baik, satu lagi penanya di waktu kita yang sangat terbatas ini, kenapa kalau puasa itu harus diganti ketika kita tinggalkan di bulan Ramadan, tapi kalau sholat tidak diganti karena karena haid gitu? Oh ini perempuan berarti ya, wanita ini ya. Karena pertanyaan seperti itu bisa laki bisa perempuan, tidak ada data nama kebetulan. Karena mengatakan tadi kita, kayak seperti yang sedang terjadi pada dirinya. Ya. Kalau kita kita pahami dengan akal kita, tapi ini akal-akalan, mengatakan akal-akalan. Tapi ya begini, kenapa kalau sholat itu tidak wajib untuk dikodok? Sebenarnya kodok ada yang harus dikodok, yaitu sholat di mana dia pas keluar dan sholat di mana dia pas suci pertama. Itu pun dengan sholat yang bisa dijamak. Andaikan zuhur berarti dia juga harus dengan asar dan isya dengan maghrib begitu. Hanya ada yang kodok, hanya enggak semuanya begitu. Tapi kalau puasa kenapa kok harus mengkodok semuanya kita? Rahasia Allah, rahasia sunnah Rasul sebenarnya sangat banyak di situ. Tetapi mungkin mudah untuk kita cerna dalam pikiran kita adalah kalau yang nanya puasa itu kan setahun sekali, sedangkan sholat itu kan setiap hari. Dari situ hikmatut tasyri' jelas. Kembali pada fondamen agama Islam itu sebenarnya murah. Ad-dinu as-samahah. Agama Islam itu mudah dibanding dengan agama yang lain. Jadi Allah memberikan kemudahan. Seperti hal kasus para wanita, kenapa kalau haid itu sholatnya harus diganti, tidak dikodok, kalau puasa harus dikodok. Itu diantaranya adalah itu kemudahan dan kemurahan. Sudah murah karena ini hanya 1 tahun sekali. Ya kalau kan ada peribahasa makin murah jangan makin menawar dong kan gitu. Walaupun murah makanya saya tidak ngiri nih Pak. Tidak.
dalam satu sisi seperti murah, tapi bagi kita, wah ini enggak berarti mengurangi pahala sebenarnya itu. Baik. Itu ada yang lain misalkan untuk haid itu sebenarnya kan siklus untuk perempuan dan itu sebenarnya kan untuk memperbaiki dalam anggota dalam perempuan itu sendiri dan nggak ada kaitannya dengan luar. Banyak diantaranya hal-hal hikmah kenapa kok seperti itu dan yang jelas yang tahu itu adalah Rasul dan Allah itu sendiri. Hanya ulama kadang-kadang meraba-raba begitu. Baik ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas rawuhnya Pak Yai. Insya Allah Sama-sama. besok kita bersua kembali. Salam untuk keluarga dan tetap berpuasa semangat begitu Pak Yai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.